Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1, Surat An-Najm ayat 13 hingga 17, dan di beberapa hadis lainnya. Arti Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha atau langit yang tertinggi. Tatkala ketika Nabi Muhammad sedang berada di suatu tempat yang bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak beliau ke sumur Zam-Zam yang berada tidak jauh di dekat Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika Nabi Muhammad berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Pembelahan dada Nabi kali ini adalah sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk prasangka buruk yang tersimpan di hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula. Ketika Nabi membuka mata, Nabi melihat seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali kekangnya. Hewan tersebut bernama buruk. Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Nabi Muhammad duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Buruk melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menambatkan buruk di sebuah besi, kemudian berjalan memasuki masjid, lalu sholat 2 rakaat. Selepas sholat, Jibril membawakan Nabi Muhammad 2 gelas minuman. Gelas pertama berisi homer dan gelas kedua berisi susu. Jibril meminta Nabi untuk memilih salah satunya. Ternyata Nabi Muhammad memilih gelas yang berisi susu. Beliau memilih sesuai dengan fitrahnya. Setelah itu malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Peristiwa inilah yang disebut Mi'raj. Dengan mengendarai buruk, dalam sekejap malaikat Jibril dan Nabi Muhammad telah sampai di langit pertama. Disinilah beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Selanjutnya Jibril mengajak Nabi Muhammad ke langit kedua. Disinilah beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Selanjutnya Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad ke langit kelima dan bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Lalu lanjut naik ke langit keenam dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Selanjutnya Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketujuh. Disinilah mereka bertemu dengan bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Selanjutnya, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Pada momen inilah Jibril menunjukkan wujud aslinya sebagai malaikat. Tiba-tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang tidak jauh. Nabi Muhammad tidak melihat Allah secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau turun. Dan di langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam dan berbincang. Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad agar kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk meminta keringanan salat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi 10 kali waktu salat sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad pun turun. Ketika di langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menyarankan kembali agar Nabi Muhammad meminta keringanan lagi. Begitulah seterusnya Nabi Muhammad bolak-balik menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan salat, sampai akhirnya jumlah waktu salat menjadi 5 waktu sehari semalam. Perintah salat 5 waktu nilai pahalanya sama seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Serangkaian peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW akhirnya usai. Setibanya di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril menghadirkan ruh-ruh nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum salat Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke punggung buruk untuk kembali ke Mekah dan tiba sebelum pagi hari. Demikianlah akhir kisah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, maka sholat 5 waktu menjadi kewajiban setiap umat Islam. Arah kiblat sholat mengarah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan arah kiblat sholat berpaling dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah. Jazakumullahu khairan katsira.